Hi everyone, perkenalkan nama saya Hanif Amelia dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fenomena kuantum. Radiasi benda hitam dan penerapannya. Satu hukum Stefan Boltzmann. Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann menemukan bahwa intensitas radiasi panas benda hitam sempurna adalah sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya, yaitu intensitas radiasi panas benda hitam sama dengan koefisien emisivitas bahan dikali suhu mutlak pangkat 4. Hukum Stefan Boltzmann dapat digunakan untuk menganalisis besar daya radiasi matahari yang diterima oleh setiap planet. 2. Hukum pergeseran Wien. Wilhelm Wien mengusulkan bentuk umum dari hukum distribusi benda hitam yang memberikan hubungan dengan panjang global maksimal dengan suhu mutlaknya. Penjelasan tersebut kemudian dikenal sebagai hukum pergeseran Wien. 3. Hipotesis Planck. Planck menyatakan bahwa molekul-molekul yang bergetar atau berosilator hanya memancarkan energi bersifat diskrit. Artinya, energi yang dipancarkan bukan merupakan bentuk kontinu, tetapi dalam bentuk paket diskrit atau kuanta diskrit. Planck menyatakan bahwa energi kuantum sebanding dengan frekuensinya. 4. Penerapan radiasi benda hitam. 1. Efek rumah kaca. Pada saat matahari menyinari bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Bumi merupakan benda hitam. Bumi akan memancarkan radiasi panasnya ke atmosfer. Jika di atmosfer banyak terdapat gas rumah kaca, maka panas dari bumi tidak dapat keluar dan terperangkap di atmosfer bumi dan menyebabkan bumi menjadi panas. Hal inilah yang dinamakan dengan adanya efek rumah kaca. 2. Termos. Lapisan perak mengkilap yang terdapat pada termos mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Lapisan tersebut memantulkan radiasi kembali ke dalam termos. 3. Pemakaian pakaian. Pemakaian baju pada siang hari lebih nyaman menggunakan baju berwarna putih daripada hitam. Sedangkan sebaliknya, pada malam hari akan lebih hangat dengan menggunakan baju berwarna hitam atau gelap. B. Efek fotolistrik dan penerapannya. 1. Proses terjadinya efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah gejala pasca elektron dari permukaan suatu logam pada saat permukaan logam disinari dengan cahaya tertentu. 2. Penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mesin fotokopi. Ketika tombol on dinyalakan dan alas atau meja fotokopi ditutup, maka akan terlihat pancaran cahaya dari tabung lampu exposure menuju kertas. Tulisan dan gambar yang terdapat pada dokumen akan dipantulkan melalui lensa yang mengarah pada tabung silinder atau drum yang berputar dan sensitif terhadap cahaya. Bagian tulisan dokumen yang terkena pantulan cahaya akan bermuatan positif, sedangkan bagian yang tidak mendapat pantulan cahaya akan tetap bermuatan negatif. Kemudian, toner atau serbuk hitam yang bermuatan negatif akan tertarik oleh ion positif. Lembaran kertas yang masuk melalui roller akan mendapat transfer berupa tulisan atau gambar yang dibentuk dari toner. Toner akan menyatu dengan lembaran kertas akibat suhu panas dan tekanan tinggi pada roller. 2. Sel surya. Sel surya merupakan dioda semikonduktor jenis P dan N yang mampu mengonversi energi dari sinar matahari menjadi energi listrik dan merupakan komponen utama dalam sistem PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. 3. Sensor cahaya. Sensor cahaya merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi listrik. Sensor cahaya mampu mendeteksi cahaya yang mengenai permukaan sensor. Cahaya terdeteksi sensor cahaya akan diubah menjadi listrik. C. Efek Compton dan penerapannya. 1. Efek Compton. Efek Compton adalah efek yang terjadi apabila sinar gamma mengenai elektron bebas atau elektron terluar dari suatu atom yang dianggap daya ikatnya sangatlah kecil, sehingga sama dengan elektron bebas. 2. Penerapan efek Compton dalam kehidupan sehari-hari. 1. Nuclear Compton Telescope atau NCT.
Nuclear Compton Telescope atau NCT merupakan eksperimen balon Born untuk mendeteksi sinar gamma dari sumber astrofisika seperti supernova pulsar, aktif galactic nucleus atau AGN, dan lain-lain. 2. Spektroskopi gamma. Spektroskopi gamma adalah spektroskopi yang dapat digunakan untuk menganalisis sumber radioaktif yang kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi unsur antara isotop radioaktif yang ada di dalamnya. D. Sinar X dan pemanfaatannya. 1. Sifat-sifat sinar X. Sinar X mempunyai daya tembus sangat besar sehingga dapat digunakan dalam proses radiografi. Mempunyai panjang gelombang pendek sekitar 0,1 nanometer. Sinar X dapat menghitamkan emulsi film dalam menghasilkan sebuah foto. Sinar X dapat mengubah jaringan pada tubuh makhluk hidup. 2. Pemanfaatan sinar X. Dalam bidang kesehatan, sinar X bermanfaat untuk menggambarkan struktur tubuh manusia bagian dalam tanpa dilakukan pembedahan atau operasi. Dalam bidang industri, sinar X dapat digunakan untuk membantu melacak kerusakan logam dari mesin-mesin industri. Dalam bidang keamanan, sinar X digunakan untuk membantu melihat ada tidaknya barang-barang bawaan calon penumpang yang berbahaya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, sinar X digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa atau benda. Dalam bidang pertanian, sinar X digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas dan digunakan untuk pelapukan.